Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan Pak Febri dalam video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 dan juga matematika. Oke, karena sudah siap? Baik, mari kita mulai. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi IPA dan juga matematika. Nanti untuk materi IPA KD 3.8 kita masih membahas berkaitan dengan siklus air. Nah, di sini kita akan membahas tentang fakta mengenai air terlebih dahulu ya. Jadi, fakta yang pertama. Sebagian besar atau 97% air yang menutupi bumi ini berupa air laut. Dengan demikian hanya 3% yang dapat kita gunakan. Artinya hanya 3% yang bisa kita gunakan untuk air minum, untuk mencuci, ya, untuk memasak. Sedangkan 97% air itu berupa air laut. Jadinya air asin ya. Nah, air laut tidak bagus untuk diminum. Karena apa? Dia mengandung garam yang sangat tinggi sekali. Kalau tidak percaya, anak-anak misalnya pergi ke pantai, terus terciprat air, kebetulan masuk ke mulut, pasti rasanya asin ya. Nah, air laut tidak bagus untuk diminum. Nah, kemudian yang 3% itu kita sebut sebagai air segar. Apa air segar itu? Air segar yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Nah, itu jadi air yang kita gunakan entah itu dari sumur, entah itu dari perusahaan air minum ya. Itu semuanya kita sebut sebagai air segar. Selanjutnya, 3 komponen persyaratan air bersih. Jadi, tidak sembarangan air bisa kita gunakan ya. Ada 3 komponen persyaratan air itu dikatakan bersih. Komponen yang pertama yaitu persyaratan secara fisik. Kita tahu fisik ya, jadi tampilannya seperti apa. Kemudian ada syarat kimiawi. Dan yang ketiga, syarat mikrobiologi. Mikrobiologi, mikro kecil, biologi hidup, berarti ada kandungan mikroba atau tidak di dalam air itu yang merugikan. Bakteri misalnya. Baik, kita bahas satu persatu ya. Sekarang kita mulai dari persyaratan secara fisik. Nah, ini fisik kenampakannya harus seperti apa tuh air bersih itu ya. Nah, pertama, tidak keruh. Nah, kalau kita melihat air di tempat kita, misalnya dari sumur, kalau kita ambil terus itu keruh, nah itu sudah tidak memenuhi kelayakan air bersih ya. Secara fisik terlihat keruh, pasti ada sesuatu yang di situ. Air yang bersih harusnya dia tidak keruh. Kemudian tidak berwarna apapun, tidak punya warna. Misalnya kamu ambil dari sumur, warnanya merah, wah itu ada sesuatu, jangan digunakan. Karena apa? Ada kemungkinan di situ mengandung zat kimia yang lain, ya, bukan hanya air saja. Selanjutnya, syarat secara fisik adalah tidak berasa apapun, ya. Jadi tidak berasa apapun. Ketika diminum itu tidak terasa apapun. Kemudian yang keempat, tidak berbau apapun. Tidak berbau apapun. Jadi kalau misalnya airnya kita baui, itu tidak berbau apapun. Selanjutnya, suhu air itu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius atau sejuk suhunya. Yang keenam, tidak meninggalkan endapan ya.
Jadi airnya itu tidak meninggalkan endapan. Artinya apa? Ketika kita menggunakan air, terus kita diamkan dulu, tidak ada sesuatu yang mengendap di situ. Jadi misalnya anak-anak memasak air, terus kemudian diambil, didinginkan, terus dituangkan ke dalam gelas, kita diamkan sebentar, loh kok ada endapan? Berarti air itu tidak memenuhi persyaratan secara fisik sebagai air bersih. Nah, Pak Febri ulangi lagi ya. Jadi persyaratan secara fisik itu ada: pertama, tidak keruh; kedua, tidak berwarna apapun; ketiga, tidak berasa apapun; keempat, tidak berbau apapun; kelima, suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius atau suhu sejuk; dan keenam, tidak meninggalkan endapan. Baik, kita lanjutkan ke syarat berikutnya. Nah, syarat berikutnya adalah syarat kimiawi. Wah, kimia, ada sesuatu bahannya ya pasti ya. Kimia. Pertama, tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Wah, ini ya, syarat air bersih itu tidak mengandung racun. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya dicek ya, sehat apa tidak. Misalnya kemasukan bahan kimiawi dari pabrik yang membuang limbah sembarangan, bisa jadi ya. Diperhatikan sekitar kalian ada pabrik apa, apakah menggunakan bahan kimiawi atau tidak. Itu nanti akan mempengaruhi kualitas sebagai sebuah air bersih. Selanjutnya, kedua, tidak mengandung zat-zat kimia yang berlebihan. Jadi tidak dipungkiri bahwa ada zat-zat kimia yang terkandung pada air, tapi itu tidak boleh melebihi batas kewajaran ya. Jadinya kalau misalnya kita ingin mendapatkan air bersih yang benar-benar bersih, itu harus dengan proses ya, dari ngambil air tanah, kita proses penyulingan dan lain sebagainya, baru mendapatkan air murni bertulan. Tapi ketika kita menggunakan air untuk memasak ya, sejauh itu tidak melebihi batas kewajaran kandungan bahan kimiawi, baik-baik saja. Jadi di sini tidak mengandung zat-zat kimia yang berlebihan. Tidak mungkin ya, ada sedikit, tapi tidak boleh melebihi batas kewajarannya. Kemudian cukup yodium ya, itu untuk mencegah penyakit gondok ya, yodium. Kemudian pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Jadi pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Bagaimana mengetahuinya? Lagi-lagi kita harus mengecek ke lab ya. Tolong pH air di tempat saya ini dicek. Misalnya kita bawa sampling dari sumur kita bawa ke laboratorium, di sana bisa dicek ya derajat keasamannya. Selanjutnya, syarat yang ketiga adalah syarat mikrobiologi. Nah, ini berkaitan dengan makhluk hidup yang hidup di air. Kita nggak bisa melihatnya secara mata telanjang ya, harus dengan mikroskop. Karena hewannya itu bentuknya mikro, kecil sekali. Pertama itu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tifus, dan kolera. Itu tidak boleh ya. Kemudian biasanya digunakan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman. Ini khususnya misalnya kita menggunakan air dari perusahaan ya, dari perusahaan air daerah misalnya ya, PDAM. Terus biasanya di situ masih ada bau-bau klorin. Nah, itu fungsinya apa? Salah satu fungsinya adalah untuk membunuh kuman yang berada di dalam apa? Di dalam air yang kita konsumsi tersebut. Nah, baik, setelah ini kita akan mencoba melihat sebuah bacaan ya, sebuah bacaan dari buku tematik berkaitan dengan syarat-syarat sebuah air itu dikatakan
bersih. Jadi syarat-syarat air bisa dikatakan bersih. Nah, anak-anak, inilah bacaan yang akan kita baca pada kesempatan ini ya. Judulnya adalah air untuk kebutuhan sehari-hari. Mohon disimak, Pak Febri akan membacakannya. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar, 97%, air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah, 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Persyaratan secara fisik: A. Tidak keruh, B. Tidak berwarna apapun, C. Tidak berasa apapun, D. Tidak berbau apapun, E. Suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius atau suhu sejuk, dan F. Tidak meninggalkan endapan. 2. Syarat kimiawi: A. Tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun, B. Tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, C. Cukup yodium, D. pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Dan yang ketiga, syarat mikrobiologi: tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tifus, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampung berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun, sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa air itu dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampung air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Nah, itu tadi bacaan tentang syarat air bersih yang baik seperti apa, dan juga sumber-sumber air yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentu saja bukan dari laut, tetapi berasal dari 3% air, sisa dari air laut yang kita dapat gunakan. Demikian bacaan yang dapat kita pelajari materi tentang IPA. Setelah kita belajar tentang materi IPA berkaitan dengan syarat air bersih, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar materi matematika tentang penyajian data.
Pada kesempatan sebelumnya kita sudah belajar tentang penyajian data dengan membuat daftar ya. Pada kesempatan ini kita akan membuat penyajian data dalam bentuk tabel, sekaligus bagaimana cara kita membaca data dalam bentuk tabel. Perhatikan tabel berikut ini. Di sini kita punya sebuah tabel daftar golongan darah ya. Golongan darah siswa kelas 5. Nah, ada yang bernama Siti, Beni, Edo, Putri, Ahsin, Wali ya, Muna, Nia dan lain-lain. Di situ ada daftar golongan darahnya. Ada O, A, B, ada AB, ada A ya. Nah, data ini dapat kita gunakan, tetapi akan sulit bagi kita ketika kita diminta untuk ditanyakan misalnya jumlah respondennya ada berapa. Nah, kita di situ tidak ada angka-angkanya ya, tidak ada nomornya 1 sampai berapa. Kemudian yang golongan A berapa, kita harus nyari lagi. Siapa saja yang bergolongan B ya, kita kebingungan. Maka pada kesempatan ini kita akan belajar menyajikan data, ini masih data mentah ya, dalam bentuk tabel ya. Nanti kita akan pelajarinya tahap demi tahap. Nah, selanjutnya dapat kita lihat ini ada daftar golongan darah siswa kelas 5. Ini dalam bentuk tabel ya. Sudah ada nomor, nama siswa, kemudian golongan darahnya. Dari sini tabel ini memudahkan kita dalam melihat jumlah siswa. Ya, kita bisa melihat jumlah siswanya. Oh, langsung ketahuan ya bahwa di sini respondennya ada 30 siswa. Ya, yang diperiksa golongan darahnya ada 30 siswa. Nah, kelemahannya kita harus menghitung satu persatu jika ingin mengetahui jumlah siswa dengan golongan darah tertentu. Ya kan, jumlah siswa yang bergolongan darah A. Wah, ini karena kita tidak mengelompokkannya, kita harus nyari satu-satu. Nah, kelemahannya di situ ya. Jadi kita harus menghitung satu persatu jika ingin mengetahui jumlah siswa dengan golongan darah tertentu. Nah, di berikutnya kita akan melihat bagaimana kita membuat tabel yang akan lebih mempermudah kita. Nah, kita lihat tabel berikutnya. Ini setelah diproses dari tabel yang tadi menjadi tabel yang ini. Ya, daftar golongan darah siswa kelas 5. Nah, langsung dikelompokkan golongan darahnya, kemudian nama siswanya. Ya, golongan darah A, nama siswanya siapa? Golongan darah B siapa? AB siapa? Dan O siapa? Dari tabel ini kita dapat langsung melihat siapa saja yang memiliki golongan darah tertentu ya. Misalnya Edo, oh Edo itu B. Beni, oh Beni itu A. Uli itu AB, ya kan? Langsung ketahuan. Kemudian kita juga dapat melihat langsung banyak jumlah golongan darah. Ya. Misalnya A, kita hitung aja itu orangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, yang ada 12 anak. Ya. Jadi kita bisa dapat melihat langsung jumlah golongan darahnya. Nah, dari sini golongan A 12 anak. Golongan B ada 7 anak. Ada Edo, Indah, Ahada, Salma, Akhil, Aroh, Muna. Ada 7 anak. Kemudian golongan darah AB ada 3 anak. Ada Lani, Udin, Uli ya. Kemudian yang terakhir golongan darah O ada 8 anak. Ada Siti, Ayu, Rima, Delia, Ali, Rara, Rani, dan Nia. Nah, tabel ini akan lebih memudahkan lagi ya bagi kita dalam membaca data yang kita peroleh. Nah, pada tabel ini, nah, di situ ada tabel kolomnya namanya frekuensi. Nah, karena di situ ada kolom bernama frekuensi, maka ini disebut sebagai tabel frekuensi. Nah,
ya kan? Tabel di samping memiliki kolom frekuensi, oleh karena itu tabel ini disebut tabel frekuensi. Jadi misalnya nanti ada data, terus anak diminta untuk membuat tabel, buatlah tabel frekuensi, maka bentuknya seperti ini. Nomor, kemudian itu ada golongan darah, ya kalau yang diminta adalah tabel frekuensi golongan darah. Kalau yang diminta tabel daftar anak, daftar misalnya daftar nilai, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di situ kolomnya yang golongan darah tinggal diganti ada daftar nilai misalnya. Nilai juga bisa, ya. Kemudian banyak siswanya itu yang memiliki, ya, frekuensinya berapa. Yang A itu muncul 12 siswa, B muncul 7 siswa, yang AB muncul 3 siswa, dan yang O ada 8 siswa, jumlahnya 30. Ya, dari tabel berikut memudahkan melihat informasi secara keseluruhan, ya. Jadi kita bisa melihat informasi tapi secara keseluruhan. Cepat, ya. Yang kita butuhkan adalah angka di situ. Kemudian catatannya, untuk melihat secara detail atau rinci diperlukan data tambahan. Jadi catatannya adalah ketika kita membuat tabel frekuensi, kita membutuhkan data tambahan jika kita ingin melihat data itu secara detail. Misalnya nama-namanya siapa, nah, kita harus melihat catatan lain, ya, melihat data lain yang ditulis secara detail. Tapi tabel frekuensi ini sangat membantu kita dalam melihat informasi secara keseluruhan, ya. Itu. Nah, sekarang kita lihat ini ada jenis data lainnya, bukan golongan darah, tapi ini hasil ulangan matematika, ya. Ya, hasil ulangan materi penyajian data pada pelajaran matematika siswa kelas 5 diperoleh hasil sebagai berikut: 95, 85, 65, 75, 75, 85, dan seterusnya. Nah, ini belum urut, ya. Jadi karena belum urut, kita juga masih mencari-cari, yang 70 ada berapa, yang 75 ada berapa. Nah, langkah yang kita pergunakan selanjutnya, yang kita lakukan selanjutnya adalah untuk mempermudahnya adalah dengan mengurutkannya dulu, ya. Jadi anak-anak tidak boleh malas, ya. Istilahnya, wah, kenapa tidak kita harus mengurutkan? Kenapa tidak seperti data tadi aja yang langsung kita lihat saja? Nah, ini akan meminimalisir ketika kita mengurutkan data, itu akan meminimalisir kita dalam melakukan kesalahan, ya. Nah, setelah itu dari data itu dapat dikelompokkan siswa dengan nilai yang sama sebagai berikut, ya. Dari data yang sudah kita urutkan itu nanti kita bisa nilai 65 ada berapa, 2 anak, langsung kelihatan setelah diurutkan, ya. Tapi kalau kita menggunakan data yang pertama tadi, wah, bingung. 65 1 ada lagi enggak. Nah, nanti ketika kita tidak mengurutkan, nanti ada kemungkinan salah. Oh, 1 tok gitu. Karena kita menemukannya 1 aja. Ini kan datanya masih acak-acakan. Kita rapikan, ya. Seperti juga buku. Kalau buku pelajaran kita acak-acakan di meja kita, tersebar di mana-mana, kita kesulitan mencarinya, ya. Tapi kalau kita tata rapi, nah, maka akan memudahkan kita. Oh, 65-nya ada 2. 70-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Wah, ya kan? Mudah, ya. Nilai 75 ada 9, nilai 80 ada 3 anak, nilai 85 ada 44 anak, nilai 90 ada 3 anak, dan nilai 95 ada 4 anak. Nah, selanjutnya, kita sajikan data tersebut dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, nanti jadinya seperti ini, ya. Kalau yang pertama tadi yang golongan darah itu setahap demi tahap. Kalau ini dari
catatan kita seperti ini langsung kita tuangkan dalam bentuk tabel frekuensi. Tinggal satu nomor, ada kolom nomor, ada kolom nilai, dan ada kolom frekuensi atau banyak siswanya itu. 65 muncul 2 kali frekuensi ya. Yang 70 muncul 5 kali. Nah, dari sini jumlahnya ini nanti akan memudahkan kita juga mengecek apakah ada yang belum terhitung ya, dengan menjumlahkan seluruhnya 30 ya. Misalnya 65 diisi 2, 70 diisi 5, 79 kita isi, ternyata kita ngisinya 8 ya, misalnya kita jumlah, loh kok baru 29 padahal siswanya ada berapa, ada 30, maka ada satu data yang belum masuk. Kita bisa langsung mengeceknya ya. Jadi dengan demikian akan memudahkan kita dalam melihat data. Oke, baik, terima kasih. Kita sudah belajar bersama. Pertama itu tentang syarat-syarat air yang bersih itu seperti apa, dan fakta-fakta tentang air yang ada di bumi ini, bahwa 97% itu adalah air asin, sedangkan air air segar itu hanya terdapat 3%. Maka kita harus menjaga air yang ada di sekitar kita, karena kita tidak akan mungkin minum air laut ya. Kemudian yang kedua, kita juga belajar tentang bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi ya. Harapannya anak-anak nanti bisa berlatih, bisa mengerjakan soal mengolah data dalam bentuk tabel frekuensi. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga membantu dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.